Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu dengan saya Catur Wahiningrum di acara Perpusapa, Perpustakaan Widya Dana Pratama SMK Negeri 1 Wonosobo, menyapa teman-teman sekalian, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Wonosobo. Di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu narasumber, kawan saya sebenarnya dari UPT Humas UNES, tapi ini kebetulan beliaunya belum tersambung. Nah, kayak mungkin banyak yang bertanya-tanya sih ya, kayak acara yang sudah di-sharekan di setiap grup itu apa sih, malam ini kita mau ngapain. Nah, jadi sebenarnya malam ini saya bersama salah satu narasumber tersebut akan ngobrol santai membahas tentang bagaimana sih menjadi siswa yang aktif dan produktif gitu. Nah, narasumber saya ini adalah salah satu alumni dari jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Wonosobo. Kalau dulu akuntansi, sekarang disebut AKL. Nah, beliaunya juga seorang alumni dari jurusan pendidikan PKN atau Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Semarang. Nah, dan sekarang beliaunya berdinas di UPT Humas UNES. Oke, dan buat teman-teman juga sambil menunggu narasumber kita bergabung, buat yang ingin tanya-tanya silakan langsung aja komen. Nanti yang pertanyaannya menarik akan kita bacakan ya. Oke, sambil menunggu, ini belum masuk nih. Kayak mungkin buat teman-teman juga yang mau, karena kita obrolan kita ini kurang lebih 30 menit. Jadi buat teman-teman yang pengen menyiapkan cemilan, menyiapkan minuman, oke, kita persilakan sambil nunggu narasumber kita ini. Kok belum ya? Sudah tersambung dengan narasumber kita. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, kayak buat yang tanya ini gimana dari Bima Kapur, bagaimana keadaan perpus SMK saat pandemi ini, kan nggak ada siswa. Karena masih pandemi, jadi tidak ada pelayanan. Nah, kita kita tim perpus ini memanfaatkan momen ini untuk berbenah. Jadi buat kalian yang kangen perpus seperti apa, terus akan ada apa di perpus, ditunggu karena sebentar lagi kita nanti akan menyampaikan tampilan baru di perpus. Nah, ini udah terhubung dengan Kak Dwi. Kak Dwi. Ya, udah. Assalamualaikum Kak Dwi. Halo, waalaikumsalam. Oke. Apa kabar? Allah baik. Ini Kak Chandra lagi gimana? di Semarang. Iya, lagi di Semarang. Di Semarang ya, Kak? Hmm. Oke. Nah, ini banyak yang belum tahu juga bahwa ini ada Kak Dwi Hermawan, biasa disapa Kak Dwi. Kak Dwi ini dulunya alumni SMK 1 Wonosobo tahun 2015 jurusan akuntansi, betul? Ah, benar. Benar. Terus, Akuntansi masuk 2015.
Oh, terus alumni PKN UNES juga, PPKN UNES, betul. Mm-mm. Nah, terus sekarang dinas di UPT Humas UNES, betul. Iya, iya benar Kak. Itu ngapain aja Kak? Kalau kan masuk PKN. Nah, terus sekarang kerjanya Mm-mm. di Humas. Nah, terus ngapain aja tuh Kak? Jadi di Humas tuh ngapain? Ya, jadi kalau misal saya di Humas itu kan tupoksi Humas sendiri itu kan apa sebagai wajah publiknya gitu ya. Jadi terkait penerimaan, terkait hal-hal misal ada kerjasama, lintasnya ke Humas dulu gitu. Nah, kalau sekarang karena emang masa-masanya SBM, SNM gitu, kita fokusnya di situ. Jadi kayak melayani ada yang mungkin konsultasi gimana sih cara masuk UNES via SNMPTN, via SBMPTN gitu. Lebih ke sifatnya lebih kalau saat ini emang tupoksinya lebih ke penerimaan sih Kak gitu. Jadi ada yang SMK atau SMA kalau nggak pandemi ya di tahun-tahun sebelumnya itu sering banget datang ke Humas UNES untuk tanya info ada apa aja di UNES gitu. Jadi lebih melayani masyarakat yang pengen tahu seputar UNES gitu ya. Kan hubungan masyarakat gitu kan. Nah, oke. Okay. Tema malam ini kan kita menjadi siswa yang aktif dan produktif ya, Kak. Ngomong-ngomong tema kita hari ini. Nah, dulu itu kan Kak Dwi itu SMK jadi akuntansi, ya jurusan akuntansi. Itu kok bisa masuk SMK akuntansi gitu? Itu gimana? Awalnya ya dulu tuh sebenarnya malah saya itu mau lanjut dari SMP ke SMK itu kayak kurang diizinin sih sama orang tua gitu, tapi setelah meyakinkan lalu juga ngomong alasannya apa gitu alhamdulillah diizinin. Nah, kenapa SMK 1 sih? Ya pikir saya waktu itu emang akuntansi paling bagus ya di SMK 1 gitu loh. Dulu kan biasanya SMA ya. Nah, itu alasannya kenapa di SMK 1. Gitu. Nah, terus dulu waktu jadi siswa, karena sempat ngobrol-ngobrol sebelum live ini dimulai, sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa guru ya. Dan beberapa guru yang ingat itu Kak Dwi itu dulu aktif di beberapa kegiatan gitu. Ada ikut OSIS juga pernah, terus aktif di kegiatan Adiwiyata juga, terus juga sempat jadi dewan penegaknya Pramuka SMK juga, terus juga aktif nulis dan ekskul jurnalis juga. Nah, itu kok bisa Kak? Sebenarnya kan SMK itu kan karena mata pelajarannya udah banyak. Terus juga waktu itu sekolahnya juga Mm-mm. udah pulang sore. Nah, tapi masih bisa aktif di kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, kalau kenapa sih saya waktu itu ya mungkin ada agak ngoyo ya kayak di OSIS juga, di Dewan juga itu lebih ke pertimbangan kalau saya mesti berkembang gitu loh. Jadi ilmu-ilmu di dalam kelas bagi saya nggak cukup ketika itu. Jadi mulai dari SMK, pendidikan menengah itu saya udah sepakati nih sama diri saya, wah kalau gini-gini terus, kalau cuma materi di kelas kayaknya nggak bakalan berkembang nih, nggak ada self improvement gitu. Nah dari situ saya aktif organisasi. Kiatnya adalah gimana cara kita manajemen waktu gitu. Kalau dulu saya ingat banget ketika misal saya butuh tantangan Pak Pangga ya dulu ya. Nah itu mau minta tantangan beliau itu kadang nggak ada waktunya gitu dalam arti tugasnya banyak dan lain sebagainya. Saya sempetin ketika manggil guru ke kelas, kan saya waktu itu jabat sebagai seksi pengajaran ya, mesti tahu lah ya. Itu tugasnya adalah kayak manggil bapak ibu guru yang belum datang ke kelas. Nah, saya sempetin tuh sekalian ke ruang gurunya, sekalian bawa proposal tanda tangannya gitu. Jadi lebih ke gimana sih cara kita apa ya nyisip apa ya nyelempitin aktivitas-aktivitas yang bisa dilakuin gitu loh di momen-momen itu gitu sih. Tapi kan Kak, ngobrol-ngobrol sama guru juga sebelumnya kayak beberapa yang kenal Kak Dwi, terutama yang sangat mengenal Kak Dwi itu ada Bu Inayah gitu kayak Dwi Hermawan itu dulu anaknya termasuk masuk peringkat tuh di kelas gitu. Padahal kan masih ikut kegiatan gitu karena banyak Mm-mm. kan anak-anak tuh yang yang pintar di kelas tuh yang anteng, yang belajar terus gitu, yang nilainya mohon maaf nih gitu tuh anak-anak OSIS, anak-anak dewan gitu. Itu biasanya anak-anak berpendapat seperti itu. Nah, Kak Dwi gimana dulu belajarnya biar tetap dapat peringkat? Sebenarnya alhamdulillah kalau untuk kayak akademik itu sih alhamdulillah masih terhitung ya di kelas ya itu. Hah? Kalau tips dari saya itu lebih ke kita siapin
apa sih target kita gitu. Jadi kita nyusun, kalau saya dulu orientasi tuh peringkat sih. Jujur aja ketika kelas 10 11 tuh saya mau peringkat berapa ya semester ini gitu. Nah, dari situ dari target ini saya susunnya itu kuncinya ada SMART. Jadi yang pertama itu spesifik, yang kedua measurable atau terukur, lalu yang ketiga itu actionable, bisa dilakuin, lalu yang kedua actionable, kita punya alasan kenapa kita ngelakuin itu, lalu yang kelima itu adalah time bound atau perkiraan waktu. Nah, dari sini karena saya udah punya target nih, targetnya udah smart tadi, saya nyusun apa aja langkah-langkah yang bisa saya lakuin untuk mencapai ke sana. Nah, saya netapin waktu belajar itu setelah habis maghrib, lalu habis itu nanti setelah subuh sih, biasanya gitu. Jadi emang lebih ke apa ya, kita udah padat, kita tahu kita padat jadwalnya ya, tapi mesti adalah sela-sela di mana kita bisa banget untuk belajar. Yang penting kita niatin nih, jam ini kita harus belajar. Kita bangun pola gitu di situ. Nanti kalau misalnya Tapi kita tuh udah terbiasa, habis maghrib, habis subuh belajar itu, nanti akan kayak ketika kita nggak belajar gitu ya di hari itu, kok kayak ada yang kurang gitu ya, kok kayak ada yang salah gitu. tapi ngerasa capek nggak sih Kak? Karena kan sekolah udah sore gitu. Masih nih gue harus bisa ranking nih gitu. Capek nggak sih ngelaluin itu semua waktu itu? Kalau kalau capek sih mesti capek ya, saya nggak bisa memungkiri kalau nggak capek gitu. Si OSIS, Dewan, jurnalistik juga itu mesti capek. Tapi prinsipnya itu lilah maka takkan lelah gitu ya. Jadi kalau misal kita melakukan sesuatunya itu karena emang ya ini mungkin agak religi sih, atas dasar yang maha kuasa, itu mesti Hmm? kita akan diberikan dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu gitu loh. Kita akan diberikan kemampuan untuk gimana sih tugas yang sebanyak itu bisa selesai gitu. Nah, terus setelah melalui kegiatan-kegiatan padat, terus belajar juga, karena harus bilang akuntansi juga uh, semua jurusan favorit, cuman kalau akuntansi itu banyak yang bilang ini hitung-hitungan terus nih, anak-anak akuntansi itu uh, bawaannya kalkulator nih, bener kan? Itu kan tugasnya Iya, nulis-nulis iya, benar-benar. terus nih gitu. Hmm. Kangen nggak masa-masa itu? Tentunya kangen ya, soalnya mungkin pengalaman saya pribadi ya, mungkin banyak satu angkatan itu mandang anak akuntansi kayaknya serius banget, kayaknya itu ada yang bawa kalkulator terus, bawa buku besar gitu ya, ledger book gitu. Tapi di kelas tuh enggak, kita enggak sesepaneng itu. Di kelas kita ya cekakakan, guyon, dan itu yang bikin saya kangen sih, itu masa-masa SMK. Kalau guru yang bikin kangen, guru gitu atau guru favorit nih mungkin yang berkesan banget siapa tuh dulu? Kalau yang paling berkesan buat saya jujur itu Bu Halminah sama almarhum Pak Bi. Eh, Tapi semua guru-guru kita inspiratif kok. Guru semester satu itu pas saya masih di situ tuh kayak ya motivasi semua, cuma mereka pakai takaran masing-masing gitu loh. bisa diulangin Kak karena tadi terputus. Oh ya, kalau yang paling inspiratif ya dan paling kayak apa ya, kayak saya sukai gitu ya, itu Bu Halminah dan almarhum Pak Bi sih. Dulu yang sering banget kasih motivasi ke anak-anak kelas gitu. Tapi selain beliau berdua, itu guru semester satu ya, mereka punya istilahnya itu punya cara masing-masing untuk mendorong kita biar lebih giat belajar, biar lebih self improvement gitu. Oke. Nah itu oke ngomongin ke masa kuliah nih kan, Kak Dwi SMK, Hmm, aku terus kuliah ambilnya pendidikan PPKN, pantas pendidikan. ya pendidikan gitu. Bukan yang biasanya kan kalau dari anak akuntansi, oh masuknya bisnis, oh masuknya akuntansi atau pendidikan akuntansi atau masuk ke manajemen, kok bisa dibilang ini kan lintas jurusan gitu. Gimana ceritanya Kak? Ya mungkin agak itu ya, kalau yang belum terbiasa kayak kok aneh banget gitu ya, dari akuntansi langsung masuknya ke PPKN gitu. Jujur saya itu udah saya inget banget dulu pendaftaran SNM, nilai rata-rata saya itu 89 kan.
dan menurut saya kalau satu angkatan ya saya nggak jelek-jelek banget lah itulah. Nah, saya pede banget daftar SNMPTN dengan asumsi bahwa memang pendahulu saya itu dengan nilai sekian ataupun bahkan kurang dari itu tuh diterima gitu. Saya daftar akuntansi. Sinyalnya Kak. Nyambung ya, Ah, masih nyambung ya. nggak apa-apa, bisa lanjutin. Wah, oke. Setelah saya hasilnya keluar itu ya nggak sesuai ekspektasi saya. Nah, maka Ah, dari itu saya mikir lagi, saya tanya orang tua. Sebenarnya saya itu nggak dulu ya, saya berpikir ya, bisa nggak ya lanjutin di akuntansi gitu. Tapi selain itu memang saya udah suka bahas tentang politik sama hukum sih, gitu sama politik sama hukum lah utamanya itu. Kebetulan orang tua malah dorong saya itu ke dunia pendidikan gitu ya, jadi pendidik. Nah, ya udah saya gabungin 3 elemen tadi, hukum, politik, dan pendidikan. Nah, itu di satu album pun yang ada di PPKN gitu loh. Nah, itu alasannya kenapa kok tiba-tiba saya pilih PPKN, karena emang saya suka bahasan politik sama hukumnya sih gitu. Mungkin ada yang tanya juga, loh kenapa nggak ambil ilmu hukum atau ilmu politik gitu ya? ah. Eh, bagi saya bagi saya dulu itu memang sedikit melegake wong tua sih ya. Jadi kayak orang tua lebih videonya di sini di awal gitu. Ya udah Bismillah. Terus saya SBM ngambil PPKN UNES. Terus Berarti kenapa UNES? begitu Karena Kak. emang kalau basicnya pendidikan, saya pikir UNES yang paling bagus. Ini nggak juga promosi ya. Enggak. Ini beda Nah, itu kapasitas nih. terus gimana nih, awal-awal kuliah sempet sampai ngerasa jurusan nggak? Kalau awal-awal kuliah, enggak sih. Saya emang kebetulan dulu yang bikin saya senang di awal-awal kuliah itu ada mata kuliah kayak pengantar ilmu hukum, lalu juga tentang apa pengantar ilmu politik, ilmu sosial. Nah, itu yang bikin saya wah, kayaknya bagus nih bahasanya. Jadi kayak ketika diskusi sama teman pun nyambung gitu loh. Kita kita mencermati pemberitaan, kita diskusi dan di situ nyambung. Nah, dari situlah awal-awal kuliah saya udah kerasa bismillah mantap gitu. Nah, terus karena basic bukan akuntansi ya Kak. Basic akuntansi, bukan bukan anak IPS, SMA gitu kan. Hmm. Bukan bukan yang belajar tentang sosial banyak gitu. Tapi Kak Dwi ini tahun 2018 itu dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial. Betul. Alhamdulillah. Nah, itu juga beberapa kali tuh lihat-lihat di postingannya Kak Dwi, juga ketika ngobrol sama anak-anak UNES tuh kalau nama Dwi uh, Oke, masih. Nama Dwi Hermawan itu terkenal gitu. Ternyata juga sering nih ngasih trofi buat UNES. Bahkan nggak tanggung-tanggung, ajangnya juga ajang nasional gitu. Dan nggak tanggung-tanggung, mesti selalu naik podium. Nah, itu gimana sih bisa menjalani itu semua? Karena kan nggak abang-abang pastinya kan masuk jadi mahasiswa berprestasi gitu. Oke, oke. Ini kok ada keputus ya suaranya ya? Ada keputus ya suaranya ya? Keputus. Jadi Oke. gimana nih? Hmm. Ah, bisa jadi mahasiswa berprestasi ya UNES, salah satu mahasiswa berprestasi, tapi juga sering menyumbangkan piala untuk UNES. Itu bagaimana bisa melakoni itu? Kalau begini sih, saya tuh nggak kalau terkait dengan Mapres itu saya benar-benar awal tahun 2015 saya tuh nggak ada minatan sama sekali ya. Jika saya karena emang kuliah ya udah kuliah aja gitu. Terus di tahun berikutnya saya ikut ikut apa diminta untuk ikut di seleksi apa seleksi Mapresnya fakultas gitu. Waktu itu Ah, kan masih banyak gitu. Masuk 15 besar. Habis itu di 2017 dapatnya harapan satu. Jadi harapan satu baru di 2018 saya alhamdulillah dapat juara satunya gitu ya. Nah, step-stepnya itu awalnya dari hal yang saya kira itu nggak mungkin, terus kemudian setelah saya lakuin kok ya bisa gitu. Lanjut lagi kok ya bisa, kok ya mampu. Nah, gitu. Itu kalau dari saya sih mungkin lebih ke kaitan sama open mind kita ya. Jadi kayak kita
gimana sih cara kita berpikir sesuatu yang nggak sesuatu yang mustahil itu jadi nggak mustahil gitu. Dan saya benar-benar mengalaminya ketika itu. Nah, eh, Intinya kalau misal selama nanti adik-adik kuliah gitu ya, kan ini kan yang banyak nonton adik-adik SMK ya, SMA SMK, itu saya pikir ketika kamu S1 ya, itu tuh benar-benar suatu opportunity yang nggak bakal terulang dua kali. Ketika S1 loh ya, yang jadi catatan saya adalah S1-nya. Kenapa? S1 itu kita bisa mengajukan dana pendanaan, lalu bisa ikut sana sini, organisasi ini itu tuh kesempatannya lebih banyak dibanding ketika S2 ataupun S3. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi ketika S1 optimalkanlah apa yang bisa kamu lakukan. tapi karena kan sempat gini Kak, dari 2015 belum 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 pengen nih, terus 2016, 2017 baru baru goal jadi mahasiswa berprestasi itu tahun 2018. Nah, rentang waktu 3 tahun ini ada nggak sih sempat rasa minder kayak kayaknya nggak mungkin deh aku bisa gitu. Sebenarnya ada ya, mesti cukup banyak juga sih habis kayak gitu. Apalagi di kemampuan bahasa, salah satu indikator di Pilmapres itu kebetulan kan bahasa ya, kemampuan bahasa internasional gitu dalam hal ini mau juga bahasa Inggris gitu. Saya akui bahasa Inggris saya itu masih masih belum bagus gitu, masih belum apa ya tertata. Nah, eh, sedangkan teman-teman saya yang jadi kompetitor saya waktu itu tuh udah bagus-bagus gitu. Nah, saya sempat, aduh bisa nggak ya, dalam hati kayak gitu. Tapi lama kelamaan ya udahlah, toh ini juga istilahnya itu saya mencoba, yang penting saya udah ngelakuin do the best, kaitan hasilnya nanti Allah yang bantu. Dulu prinsipnya kayak gitu banget sih gitu. Oke. Nah, terus ini kemarin juga sempat lihat fotonya Kak Dwi di tahun 2019 ini sempat ke Thailand, ke markas besarnya PBB, ke markasnya PBB, ya kantor PBB yang bagian Asia Pasifik ya, kalau nggak salah di Thailand ya. Itu Iya, ngapain Kak? eh, Itu ngapain tuh? jadi kalau tahun lalu itu kegiatannya namanya Future Leader Congress ya. Nah, Ah, itu lebih ke konsorsium pemuda sih, kebetulan diselenggarakannya di UNCC, United Nations Conference Center gitu ya, di Bangkok, Thailand. Nah, di sana kita bahasnya itu uh, Youth Action 4.0 Challenge gitu loh. Jadi kayak kita bahas isu-isu yang terjadi di beberapa terus negara, lagi? kita petakan, lalu dibikinlah kayak beberapa kita diskusi sama pemuda dari negara lain gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat apa saya dapat pembahasan tentang sanitasi di Gaza, maaf bukan di Gaza, di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan. Nah, saya diskusinya dari teman-teman dari Oke. Vietnam, juga dari Afrika Selatan sendiri dan negara lain sih. Intinya asik banget sih sebenarnya. Itu orang perwakilan dari Indonesia tuh berapa orang? Kalau kemarin tuh cukup banyak sih sebenarnya. Saya nggak hitungnya berapa sih, tapi mungkin ada sekitar 15-an kali ya. Itu terbagi di beberapa universitas sih. Gitu. Jadi ada teman-teman dari UGM, Undip, dan juga UGM, Undip, UI juga ada. Banyak kok. Itu kok bisa ikut? Itu gimana Kak? Jadi dulu saya itu dapat pemberitahuan email gitu ya kalau ada program ini, apa FLC-nya itu. Nah dari situ saya excited banget nih, pengen ikut gitu, pengen kayak gimana ya kalau misal ngomong diskusi sama orang yang latar belakangnya itu saya kultural gitu ya, beda dengan kita. Nah dari situ ya udah saya coba ikut seleksinya gitu. Kebetulan menurut saya nggak terlalu ribet sih ya, lebih ke aplikasi, dan itu kayak isi pertanyaan gitu dalam bahasa Inggris yang sifatnya gagasan apa yang kamu punya gitu, lalu juga action plan kamu kayak gimana gitu, lebih ke essay juga. Oke, mohon maaf. Nih, koneksi internetnya sepertinya mulai ini Ini saya kayaknya agak putus-putus nih Kak Dwi. agak putus-putus, Ini nggak apa-apa. saya ulangnya. Oh, ya. Ini bisa bisa diulangi mungkin Kak untuk yang terakhir itu.
Oke, kalau dulu pas 2019 itu lebih ke application form sih. Jadi kita ngisi aplikasi di situ, kaitan kita punya gagasan apa, action plan kita kayak gimana, gimana cara kita mandang SDGs gitu ya. Itu kan udah dicetuskan lama nih oleh UN kan, United Nations. Nah, kita ngisi di situ form-formnya itu. Nah, eh halo. Halo, Oke. Ini Kak, ngomongin soal tahun 2020 ya, gitu. Kan kita lagi ya, kena pandemi ya, jadi seluruh dunia itu mengalami. Nah, dampaknya yang sangat berasa itu kan di pendidikan. Nah, awal-awal itu kan akhirnya UN dihapuskan gitu, jadi banyak sekali anak-anak yang berpendapat bahwa wah ini mereka merasa karena pandangan-pandangan orang nih lulus jalur corona, naik kelas jalur corona. Nah, banyak juga yang akhirnya minder karena hal-hal itu nih. Pendapat Kak Dwi gimana? ya. Kalau itu ya, saya termasuk yang bikin dari itu sih ya, yang lulus dan wisuda di tahun ini gitu. Menurut saya kita yang lulus dan wisuda di tahun pandemi ini di masa wabah ini tuh bukan pilihan kita gitu loh. Kita juga pengennya bisa wisuda normal, lulus lulus dengan wajarnya kayak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi emang emang keadaannya seperti ini gitu, dan yang bisa kita kendalikan adalah kita pribadi. Jadi cara kita merespon pandemi ini itu yang lebih penting daripada pandemi itu sendiri gitu loh. Tuh, jadi memang memang banyak banget adaptasi di sini. Uh, Maksudnya, kalau uh, terus akhirnya gini Kak, karena kebijakan untuk masuk sekolah juga akhirnya kan berubah gitu kan. Banyak kalau mungkin dulu zamannya Kak Dwi masih berdasarkan nilai ujian, jadi tidak ada zonasi, tidak ada sekolah yang kita bisa masuk karena jarak rumah kita dekat, enggak gitu. Semuanya ditentukan karena nilai gitu. Tapi tahun berubah, kebijakan pemerintah berubah. Akhirnya beberapa tahun ini untuk SMA masuknya karena zonasi. Beda dengan SMK. Nah, ini juga kan berdampak pada teman-teman yang akhirnya masuk SMK, tapi begitu masuk, aduh salah jurusan nih gitu. Nah, ini pendapat Kak Dwi gimana? Buat teman-teman yang merasa salah jurusan karena dulunya pengen ke SMK, SMA, tapi sekarang masuk SMK gitu. Ya, mungkin cukup banyak juga yang ngerasa kayak gitu ya. Bahkan yang misal yang dia udah masuk SMK, dia ada di jurusan A, tapi kok nggak cocok ya, kayaknya aku cocoknya di jurusan B gitu ya. Itu banyak sih. Kalau prinsipnya tuh gini, kalau A itu kalau misal kamu udah masuk di situ, tetap jalanin aja dulu. Jadi karena emang kita udah tanggung nyemplung gitu ya istilahnya. Jadi tetap kita selesaikan dulu terlebih dahulu apa yang telah kita mulai. Kecuali kalau memang kamu ada opsi, dalam arti ada opsi itu kamu bisa pindah di tahun berikutnya, secara finansial kamu nggak terkendala gitu ya. Tapi kalau overall ya saran saya adalah lebih ke kamu bertahan di situ dulu. Kamu sebenarnya itu kadang kita itu bukan apa ya, bukan ngerasa salah jurusan, tapi kita belum nemu sisi nyamannya aja sih di situ. Jadi kita belum tahu apa sih yang menarik dari jurusan ini gitu. Apa sih yang bisa saya gali lebih lebih lanjut dari adanya jurusan ini gitu. Jadi itu yang perlu digali lebih lanjut. Jadi Jadi nggak selalu ketika kita aduh harusnya aku SMA ya, terus kok ini malah masuk SMK ya, kita langsung apa out itu nggak mesti kayak gitu solusinya gitu loh. Terkadang kita coba adaptasi dulu, perlahan kita pasti nemu kok sisi apa sih yang bisa kita gali, bisa kita kembangkan setelah kita ada di sini. intinya proses pencarian itu ya, yang berprosesnya itu ya. Benar. Oke, terus ngomongin temanya kita menjadi siswa yang aktif dan produktif ya, karena kan melihat dari zaman SMK terus lanjut ke kuliah, ini kan ada lagi. Oke,
Kak Dwi ini kan salah satu orang yang bisa dibilang aktif dan produktif ya, terbukti dengan beberapa prestasi yang sudah diraih gitu. Nah, menurut Kak Dwi sendiri menjadi siswa yang aktif dan produktif itu menjadi siswa yang seperti apa? Siswa yang aktif dan produktif itu yang jelas indikator bagi saya nggak sekadar dia belajar di dalam kelas sih, lebih ke gimana dia menjadikan lingkungan sosialnya itu laboratorium pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi nggak sekadar kayak kita udah dapet ilmu di kelas nih, baik itu misalnya dari internet ataupun dari textbook gitu ya. Nggak sekadar itu, tapi lebih ke aplikatif dan kita berani keluar dari zona nyaman, yaitu kita langsung terjun ke lapangan, kita langsung menjadikan lingkungan sosial kita sebagai laboratorium untuk aplikasi ilmu kita tadi gitu loh. Nah, itu lebih ke siswa aktifnya seperti itu yang saya definisikan gitu. Nah, untuk produktivitas sendiri itu saya mikir seorang siswa nggak cuma tentang akademik aja ya. Jadi kita lebih mengembangkan ini lebih konteksnya lebih terbuka. Keaktifan di organisasi juga penting, lalu juga di lingkungan sosial gitu. Itu juga menurut saya jadi indikator bagaimana siswa jadi seorang yang aktif dan juga produktif. Nah, terus ngomongin karena tadi Kak Dwi juga kalau kita misalkan produktif ya paling nggak kita ikut ke organisasi gitu. Tapi banyak anak yang akhirnya minder gitu kayak aku nggak pede nih masuk organisasi gitu karena kayaknya aku kurang kurang terasah nih ngomongnya aku gitu. Nah itu kenapa menurut Kak Dwi itu kayak kita penting nih untuk organisasi? Kenapa sih ini kita penting nih sebagai ajang untuk mengasah diri gitu? Jadi banyak banget ilmu yang nggak diajarkan tuh di kelas. Contoh gini lah, selama saya kuliah, selama saya sekolah, SD, SMP, SMK, bahkan di perkuliahan pun jarang banget ada pembahasan namanya bagaimana cara apa istilah kayak membangun kecerdasan finansial. Jadi gimana cara kita menata keuangan kita dalam jangka panjang nantinya setelah lulus, ketika bekerja dan lain sebagainya itu nggak kita dapat di kelas-kelas formal lain tadi. Cenderungnya kayak gitu. Jadi minim banget lah hal-hal kayak gitu untuk diajarkan di dalam kelas. Nah, oleh karena itu kita perlu keluar dari zona kelas tadi, tapi kita cari sesuatu yang lebih new gitu loh. Nah, contohnya organisasi tadi. Selain organisasi kan ada lomba juga ya. Nah, kalau di organisasi, nanti kita akan dapat valuable-nya, yang value-nya itu adalah ketika kita interaksi dengan yang lain, ketika kita udah terbiasa berinteraksi, ketika kita lebih menekankan gimana sih hubungan yang baik, hubungan dalam organisasi, gimana cara kita real actionnya itu kayak gimana gitu loh. Jadi kalau misal kita cuma textbook aja belajarnya, menurut saya itu nggak bakal banyak membantu sih. Soalnya yang kita hadapi kehidupan nyata, bukan kehidupan textbook tadi. Gitu. Maka oleh karena itulah kita penting untuk di organisasi, untuk belajar analisis, belajar mengembangkan kemampuan diri, lalu juga belajar public speaking juga, belajar lain-lain lah. Pokoknya banyak banget kok yang bisa kita dapat dari sebuah organisasi. Jadi bisa dibilang tuh dengan berorganisasi kita juga belajar bermasyarakat gitu ya Kak. Benar-benar. Nah terus karena kan semenjak awal Maret kemarin karena pandemik ini akhirnya kan siswa-siswa tuh banyak yang akhirnya belajar online, belajar dari rumah gitu. Kalau di SMK 1 kita memanfaatkan fitur uh, kelas online gitu kan. Nah, tapi dari situ banyak sekali teman-teman yang ngerasa jenuh gitu deh. Wah udah kangen nih sekolah gitu karena sekolah daring dengan sekolah bertatap langsung itu kan berbeda jauh gitu kan. Berbeda sekali cara kita harus bertanya, cara cara kita menjawab pertanyaan pun akhirnya berbeda. Nah, Kak Dwi bagaimana sih untuk menanggapi itu? Keresahan adik-adik itu gimana sih menurut Kak Dwi? Jadi gini ya, kita emang lagi diuji, kita lagi ada di masa-masa yang sulit gitu ya. Jadi emang kenapa kenapa kemudian dicetuskan adaptasi kebiasaan baru itu ya karena pandemi ini kita selesai dalam waktu yang singkat gitu loh. Halo, jelas ya?
jelas ya. Bisa diulangi Kak? Kenapa kita itu sedang diuji, kita sedang berada di masa-masa sulit gitu ya, terutama buat teman-teman yang sekolah gitu. Nah, itulah alasan kenapa timbul istilah ABK, AKB, adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Karena memang pemerintah memahami bahwa COVID ini tidak akan selesai dalam jangka waktu yang singkat, tapi butuh proses yang cukup lama gitu. Oleh karena itu, kita tentu dong pernah dengar istilah uh, berdampingan dengan COVID gitu ya. Bahkan ada sih yang menyalahartikannya juga gitu. Nah, poinnya adalah kondisinya memang belum bisa diubah. Dan gimana sih cara kita untuk bisa beradaptasi, terutama bagi teman-teman yang sekolah gitu ya, bagi siswa. Kita harus tanamkan target. Jadi kita harus punya target yang jelas. Apa sih yang pengen kita capai selama kita belajar dari rumah tadi gitu loh. Selama kita nggak masuk, nggak datang ke sekolah. Nah, apa yang pengen kita capai? Nah, kita tentukan targetnya dengan tepat. Nah, kenapa? Nah, target di sini itu tadi, prinsipnya adalah SMART tadi, yang kita sebutnya spesifik, measurable, lalu juga actionable, lalu apa namanya? Uh, Maaf saya ulangi ya. Spesifik, Oke. measurable, actionable, Uh-uh. actionable, dan juga time bound gitu ya. Nah, ketika kita tentukan targetnya apa yang pengen kita capai sebenarnya dari pembelajaran ini, nanti kita bakalan menemukan pola-pola di mana kita itu sendiri yang mengukur target kita. Nah, disinilah pentingnya untuk meminimalisasi stres yang timbul gitu. Jadi gini, contoh saya dulu, misal ini kita ngomongin di sekolah ya, prinsip sekolah. Saya dulu, katakanlah, kita misal indikatornya ranking gitu ya, peringkat 15. Terus masuk pandemi ini saya sulit belajar nih. Nah, oleh karena itu saya sulit belajar, saya mantok targetnya untuk di semester depan saya masuk 10 besar. Nah, dari 15 dia menargetkan ke 10, tentu ada indikatornya dong. Salah satunya adalah karena pandemi, jadi saya sulit untuk belajar, saya sulit untuk lebih mengembangkan diri. Nah, oleh karena itu, ketika sudah nanti ditentukan oleh targetnya seperti apa, dan kita merasa kita bisa mencapainya, kemudian kita harus menentukan step-stepnya, apa sih yang perlu dilakuin, apa sih yang harus kita lakukan, biar target kita tadi tercapai gitu. Nah, setelah nanti masuk tahapan itu, kalau misal kita mengukurnya dari apa yang kita capai dan bagaimana kemampuan kita, nanti kita akan meminimalisasi stres kita. Tapi nggak hanya itu sih, lebih ke oke, emang kamu disarankan untuk nggak boleh kemana-mana ya, kecuali untuk hal-hal penting. Tapi cobalah untuk mungkin sesekali jalan sekitar rumah aja, melihat hal-hal yang hijau, itu nanti berefek banget ke psikologi kamu. Tapi Kak, kembali lagi ke belajar dari rumah gitu. Uh, Banyak yang akhirnya gini, oh belajar dari rumah nggak seasik waktu di kelas. Kalau di kelas kan bisa ya katakanlah bagi jawaban sama teman gitu kan, berbagi kisi-kisi sama teman, terus di kelas itu lebih asik gitu kan. Kalau di rumah tugasnya kebanyakan gitu, dikit-dikit tugas, dikit-dikit paketan, dikit-dikit kuota gitu. Nah, pendapat Kak Hmm. Dwi nih. Karena kan kita sebenarnya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi memang kayak atau ibu tadi kayak misal koneksi internet, kuota, lalu juga HP itu ya memang harus kita siapkan, dan itulah yang memang bisa kita apa ya siasati gitu loh. Jadi sejauh ini belum ada apa ya solusi yang terbaik gitu sih menurut saya sih gitu. Walaupun memang ada beberapa sekolah, saya kemarin tuh ketemu dengan teman saya, dia ngajar di eh, di Tangerang kan, ketemu lalu dia itu cerita kalau misalnya di Tangerang itu di sekolahnya dia itu untuk praktikum itu masa-masa COVID ini tuh siswanya ada loh yang datang ke sekolah, tapi syaratnya memang di mereka nggak langsung ketika datang ke sekolah nggak langsung untuk langsung praktikum itu nggak, tapi dijemur dulu, olahraga dulu. Nah, saya rasa hal-hal kayak gini yang perlu di apa ya diadvokasikan ke pihak sekolah gitu loh. Jadi bagaimana tetap pembelajaran ini tetap berlangsung dengan baik, indikatornya tetap tercapai, tapi kita tetap meminimalisasi COVID gitu loh.
Kalau untuk beberapa kabupaten kota kan masih cenderungnya adalah ya kita ngikut istilahnya itu ngikut pemerintah pusat gitu ya. Kita belum berani buka Ah, sekolah untuk aktivitas apapun itu gitu ya. Ya ini karena kaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah itu. Kalau sekolahnya merasa belum mampu untuk mengendalikannya, ya jangan sekali-kali untuk mendatangkan siswa gitu. Tapi kalau misal tadi di kasus teman saya tadi, karena dia dia apa sekolahnya yayasan di sekolah swasta, jadi dia punya apa ya, punya katakanlah resource, punya sumber daya untuk menangani ini, dia berani gitu loh. Tapi memang memang perlu penerapan protokol kesehatan yang ketat dan itu hanya berlaku untuk praktikum dan jumlah siswa dibatasi sih. eh, ngomong-ngomongin tentang mengasah diri, ngomong-ngomong juga menjadi siswa yang produktif aktif gitu. Di era pandemik ini kan banyak apa ya, banyak hal-hal yang seharusnya bisa kita mengasah, kayak seperti organisasi kita akhirnya terbatasi, kemudian juga tempat-tempat privat atau mungkin kayak event-event yang sebenarnya bisa menambah value kita itu akhirnya terbatalkan kan Kak. Nah, menurut Kak Dwi, di saat kita dimana harus masih di rumah saja, itu apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap mengasah diri sendiri, mengasah diri terutama gitu. Oke, kita tanamkan dulu di mindset kita bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kita gitu ya. Jadi ketika kita memilih untuk tidak keluar, itu bukan berarti kita terputus dari dunia luar. Nah, itu yang perlu kita tekankan dulu di sini. Nah, dari situ gimana cara kita agar tetap istilahnya itu tetap bisa mengembangkan diri ya gini. Kalau buat adik-adik yang masih sekolah, karena emang ini pandemi PJJ itu banyak banget adaptasi yang dilakukan, termasuk yang menyelenggarakan lomba gitu, mereka menggunakan media online. Nah, kalau saya pribadi menyarankan gimana sendiri dengan kapasitas kita sebagai seorang siswa gitu, lebih ke ayo dong kita tetap giat literasi, kita giat membaca juga, kita ikutan lomba gitu. Misal katakanlah ada lomba video, kan kita bisa di rumah juga kan gitu. Lalu juga ada lomba isai, ada lomba poster juga, dan banyak sekali perlombaan-perlombaan yang bisa kita ikuti dan mereka nggak mengharuskan kita untuk datang ke kayak presentasi final gitu, enggak, tapi dilakukan secara online. Nah, eh, selain mengikuti lomba, tentunya juga eh, ini momen COVID ini saya rasa bisa jadi momen apa ya, kontemplasi buat adik-adik yang kelas 11 gitu. Jadi momen perenungan mendalam nantinya setelah COVID ini selesai, saya mau kemana? Maksudnya mau berbuat apa? Dan kemudian setelah kelas 12 selesai, saya mau lanjut kuliah atau enggak? Nah, disinilah kesempatan yang panjang banget buat memikirkannya gitu loh. Jadi kita nggak akan tersibukkan dengan tugas-tugas secara tatap muka, walaupun tetap diakui ya, walaupun PJJ tugasnya terbanyak. Tapi setidaknya adalah waktu yang kosong itu akan lebih banyak ketimbang ketika kita tatap muka di kelas gitu. Nah, di sini momentum kita untuk kontemplasi tadi. Nah terus kalau untuk ngomongin tentang seperti yang tadi Kak Dwi sampaikan, kalau di organisasi kan kalau kita bisa berorganisasi seperti pada saat sebelum pandemi itu kan kita bisa belajar public speaking, kita bisa belajar manajemen waktu, kita bisa belajar bagaimana mengatur keuangan. Terus kalau misalkan pandemik seperti ini, terus bagaimana nih tipsnya untuk kita bisa belajar itu? Sebenarnya kalau untuk daerah-daerah yang aksesnya internet itu gampang gitu ya, itu saya sarankan untuk menggunakan kelas interaktif sih. Tapi kadang kan memang ada sekolah maaf daerah-daerah yang belum terakses internet ya, kayak misal di NTT sebagian tuh masih belum bisa. Nah gini, buat adik-adik yang pengen improve, self improvement, tapi di masa pandemi ini saya sarankan untuk misal kelas-kelas online, ada kelas menulis dan juga ada kelas-kelas yang saya rasa salah satu platform pendidikan di kita itu dia memberikan kuota ya, jadi kuota akses gitu loh. Jadi provider itu bekerja sama dengan pemerintah, kemudian menyediakan sekian
Halo. Halo, Iya, bisa diulangin Kak? Diulangin. jelas ya? Ya, jadi kan ini udah dari awal ketika diwacanakan PJJ itu kan pemerintah kita bekerja sama dengan berbagai provider gitu ya. Nah, kerjasama ini menghasilkan adanya size khusus, maksudnya kuota khusus gitu untuk siswa-siswi, mahasiswa itu untuk mengakses layanan pendidikan online, platform pendidikan online. Nah, di situ kan ada kelas-kelasnya itu berbagai macam. Ada kelasnya kayak misal kemampuan public speaking, lalu kemampuan untuk menulis esai, kemampuan untuk menulis karya tulis ilmiah. Di situ ada banyak banget di situ. Nah, dari sini teman-teman yang tidak mengalami kendala kaitan dengan internet bisa loh memanfaatkan fitur ini, memanfaatkan layanan ini gitu. Sebenarnya udah banyak banget sih di internet yang kaitan dengan gimana cara kita untuk mengembangkan diri. Nah, itu banyak banget. Asalkan kita mau rajin baca, rajin menyimak, insya Allah bisa kok ilmunya masuk ke kita. Jadi, ketika kita ngomong ketika kita ngomong tentang gimana cara mengembangkan diri, itu nggak harus kita tatap muka, tapi Oke, kan mohon maaf karena koneksi internetnya. online tadi. Halo. Ya, udah. Halo, ya. Nah, terus pesannya nih Kak buat halo. Halo. Ya, terus pesannya Kak Dwi nih, karena kan banyak yang pada akhirnya kan males nih kuota gitu. Browsing melulu, tapi banyak sih yang akhirnya kuotanya buat upload TikTok gitu kan. Terus banyak yang akhirnya juga cuman mainan buat sosmed, buat nontonin drama Korea gitu. Tapi buat mencari informasi-informasi di internetnya itu kurang kurang greget. Nah, itu uh, pesannya Kak Dwi buat orang-orang yang kurang greget untuk mencari informasi. Iya, mungkin karena memang sebagian kalau kalau ini katanya sekarang mereka yang SMA SMK kan maksudnya generasi Z gitu ya. Ya kan Ya, juga beda dengan generasi kita sih sebenarnya. Mungkin tadi kayak ketika melihat drama Korea, ketika upload TikTok dan lain sebagainya itu adalah cara mereka untuk meminimalisasi stresnya sih. Jadi manajemen pengelolaan emosinya sih lebih kayak gitu ya. Mungkin dengan upload TikTok itu mereka akan lebih lega gitu atau lebih dapat sensasi yang apa ya kayak terpenuhi gitu loh. Nah, mungkin itu yang perlu pertama kita pahami. Jadi nggak bisa langsung dibilang kalau yang mereka upload TikTok itu kayak kita wacanakan jelek itu enggak ya, kita sepakat di situ ya. iya, iya. Nah, Karena juga kita kemarin sempat TikTok itu jadi tren di Amerika gitu. Bahkan anak-anak muda yang menjadikan TikTok ini untuk bahan edukasi juga ada gitu kan. ada iya. Nah, iya. Nah, kayak dari sini makanya itu bergantung cara kita menggunakannya. Benar banget tadi kata Mbak Catur kalau misal TikTok digunakan juga sebagai media edukasi juga ada. Lalu juga eh, nggak cuma TikTok sih, kayak misal kita karena PJJ ini kita kenal Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Ini kan ngasah kemampuan kita dalam teknologi gitu ya. Kita jadi adaptasi cara kita pakai aplikasi ini, aplikasi itu. Nah, tapi tetap kita boleh refreshing menggunakan TikTok tadi, kita boleh nonton YouTube, nonton drama Korea dan lain sebagainya itu nggak masalah gitu. Cuma kita perlu kayak manajemen waktu, kita perlu kayak bikin pola khusus di mana kita emang harus belajar ketika jam ini nontonnya ketika jam ini gitu. Jadi kita kita spesifikkan gitu loh. Timingnya itu kapan gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang cenderungnya itu males nyari info gitu, kadang lebih mending kita tanya si A, tanya teman gitu ya. Ini sih apa Ya, gitu. Kalau kita benar. nggak paham, mending tanya si A. Nah, dia jawab gitu ya. Enggak, kadang sesuatu itu akan mudah kita ingat ketika kita ada effort di situ, ketika kita ada usaha untuk menggalinya, ada mencarinya. Jadi nggak cuma tema jadi, tapi ketika proses itulah kita berkembang gitu. Jadi kalau generasi sekarang yang saya amati itu kita cenderung mengingat di mana informasi itu disimpan ketimbang mengingat informasi itu sendiri. Jadi kalau misal bagaimana cara mengetik dengan baik, uh, mengetik dengan baik gitu ya. Nah kita itu 11 jari gitu kita ya. nggak 10 jari. kita nggak paham step-stepnya, tapi kita tahu Google mesti tahu jawaban ini gitu. Nah itulah yang kalau kita ubah konsepnya. Jadi lebih penting untuk mengingat informasi itu sendiri ketimbang mengingat di mana informasi itu disimpan. Tuh, nah ini masalah pola pikir sih menurut saya. Oke, ngomongin tadi bahas tentang Google gitu kan. Kemarin saya Hmm. ingat
sempat viral nih di Twitter juga, di Instagram juga beberapa kali lihat postingannya gitu kan, ada anak SMA yang protes, sebenarnya protes terkait pendidikan jarak jauh gitu kan. Akhirnya dia sampai ngomong gini gitu, kalau kita sekolahnya online terus, akhirnya kita bergantung sama Google gitu. Google lebih pintar daripada guru. Nah, gitu. Nah, menurut Kak Dwi itu gimana? Karena emang Google itu informasinya banyak sekali. Nah, karena kan kita asal-asal comot juga kadang kan nggak baik. Nah, itu gimana nih? Google yang Oke, saking pinternya ini gitu. ya Google emang ya kita tahu lah kayak dia dia punya database banyak hal gitu ya. Nah, Iya. saya juga sempat ngikutin kalau yang dibilang kalau gitu mah Google lebih pintar daripada kita gitu ya. Ya sempat ada statement kayak gitu. Ya, Google itu emang lebih dalam kapasitas untuk mengingat, dia bisa jadi lebih baik gitu loh. Tapi dalam kapasitas untuk mengolah yang kaitan dengan emosional, dia saya rasa nggak punya apa ya, nggak mampu ke situ gitu loh. Contoh gini, kita bisa kita bisa tahu dari apa ya istilahnya kayak Google itu lebih cenderung ke pengetahuan ketimbang ilmu menurut saya. Jadi gini, kalau misal pengetahuan tuh hanya sebatas tahu ya tahu. Kalau kita lihat Google ya udah kita tahu gitu loh. Tapi kalau misal ilmu lebih ke prakteknya gitu loh. Google hanya menyediakan pengetahuan itu, hanya menyediakan step-stepnya kayak gini, tapi prakteknya kembali ke kita. Jadi sepintar-pintar Google tetap dalam hal ke ataupun kemampuan mengolah lebih pintar di kita. Jadi Nah, intinya adalah ya gimana? oke. Ngomongin gini, Google cuma sebatas pengetahuan gitu. Kalau manusia bisa lebih berilmu, kita manusia kan ilmu gitu kan. Nah, jadi Iya. bagaimana nih Kak kita bisa bisa mengkonvert antara ilmu ya pengetahuan yang di Google itu untuk biar kita di diri kita itu menjadi sebuah ilmu gitu. Yang jelas gini, kalau misal kita googling, kita searching ataupun surfing, kita harus pastikan itu valid. Valid dalam arti begini, itu memang kredibel beritanya. Itu informasinya, pengetahuannya memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau di perkuliahan kita diajari untuk carinya dari artikel ilmiah, dari bahan-bahan ilmiah, referensi yang ilmiah. Nah, itu pun ada kategori tertentu di mana emang kalau misalnya dari web ini dia mestinya kredibel, kalau dari web ini dia bisa dipertanyakan. Nah, itulah pentingnya kita untuk infonya webnya benar nggak ya gitu, maksudnya itu bisa dipercaya apa enggak. Nah, kita penting untuk menanyakan itu. Lalu kita nggak hanya jangan hanya menggali dari satu sisi saja. Jadi kalau misal kita cari tentang katakanlah apa perbedaan generasi X Y Z gitu ya, kita dapat dari web A nih kayak gini, tapi bisa jadi di web yang lain ngomongnya beda gitu. Nah, inilah pentingnya kita untuk menggali lebih banyak lagi referensi di situ gitu loh. Walaupun online, tapi ketika kita bacanya lebih dari satu sumber, kita akan memahami dan otak kita akan proses di sini. Kita akan yang benar yang mana, oh ya ini yang relate sih. Kalau ini kayaknya nggak nyambung. Kalau ini kayaknya udah infonya udah kadaluarsa. Nah, itu pentingnya otak kita untuk mengolah gitu loh. Jadi kalau kita pikir lagi, otak kita itu kan sebenarnya bukan difungsikan untuk mengingat ya. Pikiran kita kan difungsikan untuk berpikir kan. Nah, itulah hal utamanya. Jadi mengingat itu bukan bukan fungsi utama otak kita, lebih menurut saya lebih ke berpikir gitu loh. Untuk mengolah data, memproses apa yang input ke kita, apa yang masuk ke kita, termasuk dari internet tadi gitu. Jadi tadi intinya tuh kayak kita lebih lebih baca, banyakin baca di apa sumber-sumber yang ada di Google itu, terus sambil kita kayak mengkaji lagi ya Kak. Ini masuk nggak sih gitu kan? Lebih membandingkan mana sih kira-kira yang lebih relevan untuk saat ini gitu. Iya, tapi iya tadi memang saya sepakat sama poin itu. Tapi lebih tepatnya nanti kalau misalnya kita googling, cobalah caranya e-book gitu ya. Jadi kayak buku yang sebenarnya dia udah diterbitkan, udah ada versi cetak, tapi ada versi PDF-nya, versi Ada e-booknya. Nah itu lebih lebih baik gitu loh, ketimbang kayak misal kita baca cuma di blog ataupun web-web yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan sih. berarti mungkin lebih 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 mencari ke sumber-sumber yang jelas udah.
Oke, nah Kak Dwi, ngomongin tadi juga ketika kita mencari informasi berarti kan kita akan dihadapkan untuk membaca gitu, ya kan? Nah, Ya, eh, Kak Dwi sendiri gimana sih budaya membaca di kehidupan Kak Dwi itu seberapa penting? kalau bagi saya itu penting banget ya. Saya rasa bagi setiap orang itu membaca itu bagian yang penting bagaimana kita mendapatkan asupan informasi, asupan apa ya? Mungkin sebenarnya itu kayak asupan gizi gitu mungkin ya. Nah, karena saking pentingnya tadi, kalau misalnya kita ingat lagi terutama buat teman-teman yang muslim, yang beragama Islam itu kan kalau di wahyu yang kali pertama turun itu kan apa namanya? Al-Alaq ayat Oh, 1 sampai 5 ya. iya. Kan? Nah dari sini kita bahkan Tuhan pun tahu kalau misal bagi manusia yang salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah membaca tadi gitu loh. Makanya kalau misalnya Iqra gitu kan. Nah dari situ kita udah harusnya memahami kalau ini udah kode dari Tuhan bahwa memang kita harus rajin baca, kita harus bisa bisa istilahnya itu mengkaji banyak literasi, mengkaji banyak ilmu gitu. Nah selain itu saya juga punya pandangan, punya point of view bahwa membaca itu membuka jendela sih. Jadi banyak banget yang nggak kita ketahui tanpa kita membaca. Contoh gampang gini lah. Kita pengen tahu gimana sih kehidupan 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 dan kebudayaan di negara lain gitu. Nah, kita bisa baca multikultural di negara itu dari sebuah buku. Nah, gitu. Terus pertanyaannya, apakah ini benar yang ditulis gitu? Nah, itulah pentingnya tadi kita nggak cuma percaya pada satu sumber, tapi kita juga gali sumber yang lain juga. Nah, nanti dari sini kita akan banyak membaca karena kita punya rasa keingintahuan yang tinggi gitu loh. Intinya dengan Eh, membaca kamu tuh bakalan menghemat banyak hal di kehidupanmu di masa mendatang. kalau untuk Kak Dwi sendiri gitu, biasanya kalau baca tuh gimana nih Kak polanya gitu? Baca buku kah atau artikel-artikel kah atau gimana? Kalau saya lebih suka Biasanya. ke buku sih cenderungnya. Cenderungnya lebih suka ke buku. Sekarang lagi baca buku apa Kak? Atau mungkin buku yang paling favorit gitu? Saya lagi itu sih lagi nyelesain bukunya Paul Sloan yang judulnya itu How to be a Brilliant Thinker. Oke, nah, eh gak nyangka Kak ini ternyata kita udah hampir 1 jam live bareng. Lama juga ya. Lama tapi nggak kerasa gitu kan. Em, ini kan sebentar lagi adik-adik SMK dan SMA kan akan melaksanakan penilaian akhir semester. Kalau zaman dulu namanya UAS. Puas. UTS. Ya, ulangan tengah semester ya zamannya kita UTS. Kalau Ya, sekarang UTS. ganti Oh ya namanya UTS. penilaian UTS. tengah semester kan. Ya. Tuh. Mm-mm. Nah, eh karena masih pandemik, masih pelajarannya masih online gitu. Banyak yang duh gimana nih soalnya gitu. Nah, ya mungkin terakhir dari Kak Dwi gimana nih eh semangatnya untuk adik-adik yang besok mau penilaian tengah semester. Oke. Kalau bagi saya itu seperti ini. COVID itu kan memang sebuah wabah yang nggak